Selamat sore dan salam sejahtera jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah salinan kolom di Jemaat GMI Petra Kinilau kita langsung mulaikan, dan saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita melakukan NKB nomor 83 Nun di Bukit yang Jauh. Kayu salib, tandang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Tiba saat ajalku, salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku. Saudara-saudaraku, marilah kita memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan, supaya ibadah salinan kolom Jemaat GMI Petra Kinilau di Minggu Sengsara yang ke-6 ini dapat berjalan dengan baik. Allah hadir bagi kita. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, mengaruhi hati kami, oh curahkan kurnia. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, bagi jemaat yang beribadah saat ini, dan bagi saudara juga. Amin. Amin. Mari kita dengarkan nats yang akan membimbing ibadah kita, yang terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 34. Demikian bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku." Kita melakukan NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya,
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan tentu kita menyadari kita tidak pernah luput dari berbagai kesalahan yang membuat kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami semua sebagai umat-Mu. Sehingga pada hari ini Bapa, di hari Minggu, di hari Tuhan ini, kami kembali Tuhan boleh perkenankan untuk boleh menghayati sengsara Tuhan Yesus di minggu yang ke-6 ini. Dan kami bersyukur sebagai umat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Petra Kinilo, karena kami boleh diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah salinan kolom di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, dengan kepala tertunduk kami datang dan bermohon kepadamu, biar Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan berkenan mengampuni kami semua dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Engkau mengajak kami semua untuk mau ikut menderita memikul salib Tuhan dalam kehidupan kami, sebagai bukti dan komitmen kami sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan, terkadang kesenangan-kesenangan dunia ini menghimpit kami, bahkan menjerumuskan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Kami seringkali egois, kami seringkali tidak jujur, kami seringkali sombong dan angkuh. Bahkan terkadang Tuhan, kami membela yang tidak benar dan menutupi kebenaran dalam hidup ini. Kami sulit untuk mempraktekkan kasih Allah yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Karena itu Bapa, menghayati minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 hari ini, kami datang dan bermohon kepadamu. Ampuni kami Bapa dari setiap dosa dan kesalahan kami. Baharui kami, kuduskan kami, dan ulurkan tangan-Mu. Angkat dan rangkul kami semua dengan cinta dan kasih sayang Tuhan. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami, supaya kami boleh berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur serta permohonan yang semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Demikian bunyinya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Ia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan mau mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah.
Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa, Engkau Allah kami dan Engkau yang empunya firman. Engkau memberi firman kepada kami semua sebagai umat-Mu, untuk kami jadikan pedoman manakala kami menjalani hidup di dunia milik Tuhan ini. Karena dari firman kami menikmati kehidupan, dan dari firman kami mendapatkan berkat Tuhan dalam hidup ini. Karena itu Bapa, betapa indah dan berbahagianya hari ini ketika Tuhan Allah datang dan mau memberi firman untuk kami semua. Karena itu Bapa, kami bermohon kepadamu, tolonglah kiranya kami semua Bapa melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, agar mulut kami boleh terbuka untuk membaca firman-Mu. Telinga kami boleh terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan hati dan pikiran kami boleh terbuka untuk diisi dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu berfirman bagi kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-15, dibaca ayat yang ke-20 bagian B sampai ayatnya yang ke-32. Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32 diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disalibkan. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Dan itu berarti kita sudah melewati 5 minggu sengsara. Dan selama kita menikmati atau menghayati minggu sengsara Tuhan Yesus, kita semua sebagai umat Tuhan telah diajak bagaimana kita menghayati dan merenungkan penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kesalahan yang kita buat dalam kehidupan ini. Selama 5 minggu kita diajak untuk melihat
dan merasakan betapa Tuhan Yesus itu dihina, ditercah, diolok-olok, bahkan disiksa. Untuk apa, saudara-saudara? Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk penyelamatan atau untuk karya penyelamatan bagi umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak bacaan Alkitab kita pada saat ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32, maka di sana kita akan melihat bagaimana proses penyaliban Yesus menuju ke kayu salib, menuju ke bukit Golgota. Setelah dia melewati pengadilan dan setelah dia mengalami penderitaan, dicambuk, disiksa, tetapi juga saudara-saudara dihina, ditercah, dicela, bahkan dicambuk. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga tubuh dari Tuhan Yesus adalah benar-benar terobek-robek, tercabik-cabik. Tetapi saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu Yesus masih melewatinya, masih menjalaninya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan tubuh yang tercabik-cabik, di samping juga beban kayu salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus, kita semua bisa membayangkan bukan main penderitaan, bukan main kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara-saudara. Dan karena itu manusiawi, kalau kekuatan Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, menjadi habis, dia tidak sanggup lagi untuk memikul salib yang menjadi beban, sementara tubuhnya tercabik-cabik oleh karena, saudara-saudara, dia dipukul oleh para tentara Romawi pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu dalam kesaksian firman Tuhan ini kita menyaksikan bagaimana prajurit Romawi memaksa Simon dari Kirene yang pada waktu itu datang di Yerusalem untuk menyelenggarakan atau untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Kenapa, saudara-saudara? Karena perayaan Paskah merupakan satu hal yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang melaksanakannya, orang-orang yang merayakannya akan mendapatkan kebanggaan tersendiri dalam perjalanan kehidupan ini. Itulah sesungguhnya maksud dari Simon dari Kirene datang ke Yerusalem. Tetapi apa daya, saudara-saudaraku, dalam kesaksian ini dia dilibatkan dalam proses penyaliban Yesus. Ini memang tidak menyenangkan, saudara-saudaraku. Ini betul-betul tidak enak, saudara-saudara. Tetapi kita melihat dari kesaksian firman Tuhan ini, Simon dari Kirene tidak menolak. Dia bersedia membantu Tuhan Yesus memikul salib. Dan Yesus terus digiring sampai di bukit Golgota. Dan sesampai di sana, saudara-saudaraku, dia diberikan minuman seperti yang disaksikan ini, anggur dan mur, saudara-saudara. Dan saudara-saudara perlu diketahui bahwa minuman anggur yang dicampur dengan mur ini adalah minuman yang biasa disuguhkan untuk orang yang akan dihukum mati, supaya mereka, saudara-saudara, bisa mati rasa, dan kemudian mereka tidak akan merasakan lagi apa yang akan mereka alami, saudara-saudara. Atau seperti kalau pada saat ini obat bius, saudara-saudara, orang akan mati rasa dan tidak akan merasakan lagi apa yang akan dia nikmati dan dia rasakan. Tetapi kita melihat, saudara-saudaraku, dari kesaksian firman ini Yesus menolak untuk
meminum minuman itu, saudara-saudara, Yesus bersedia betul-betul merasakan rasa sakit yang luar biasa yang dia alami, saudara-saudara. Sebab bisa saja, saudara-saudara, dengan meminum anggur yang mencampur mur ini, setidak-tidaknya Yesus akan mengurangi rasa sakit yang dialami. Tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Dia betul-betul rela menderita. Dia betul-betul rela menahan sakit yang dialaminya, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, semua itu diambil oleh Tuhan, dirasakan oleh Tuhan. Untuk siapa, saudara-saudara? Kalau bukan untuk menyelamatkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus benar-benar tersalib. Dan dalam keadaan yang begitu sangat-sangat menderita, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka justru membagi-bagikan pakaiannya. Dan itu berarti kalau pakaian Yesus sudah diambil, berarti dia tidak menggunakan pakaian lagi. Memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Betapa Tuhan Yesus dipermalukan, betapa Tuhan Yesus dihina, saudara-saudara, dengan apa yang dialami dan dirasakan. Dan kemudian yang kedua, mereka juga memasang papan pada salibnya yang memberi keterangan mengapa ia disalibkan. Dan kemudian yang ketiga, dia disalib bersama-sama dengan dua orang penjahat, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, untuk membuktikan bahwa apa yang pernah dinubuatkan oleh para nabi betul-betul terjadi, karena Yesus ada disalibkan bersama-sama dengan penjahat seperti dalam kesaksian tadi. Dan kemudian yang keempat, dia diberi mahkota duri. Saudara-saudara, orang bisa bayangkan, saudara-saudara, ketika ada duri yang tertusuk di badan kita ataupun di tangan kita, saudara-saudara, pasti akan rasa sakit kan, saudara-saudara? Seperti itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tanda mahkota duri memberikan sebuah ilustrasi bagi kita betapa penderitaan yang Tuhan Yesus alami, saudara-saudara. Dan semua ini dilakukannya untuk orang semua dalam kehidupan ini. Dan yang kelima, saudara-saudara, dalam keadaan tersalib, dalam keadaan seperti itu, dia masih saja mendapatkan ejekan, mendapatkan olok-olokan. Tetapi coba kita lihat, saudara-saudara, Yesus tidak menanggapinya. Seakan-akan dia menikmati dan melewati sebuah proses penderitaan itu dengan taat dan setia. Seakan-akan dia memberi dirinya untuk penderitaan itu, saudara-saudara, sebagai bukti ketaatannya kepada Bapa. Untuk apa, saudara-saudara? Ingat sekali lagi, itu semua untuk keselamatan kita semua dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kalau demikian, saudara-saudara, belajar dari kesaksian firman Tuhan ini, apa yang dapat kita semua ambil untuk kita jadikan pedoman, untuk kita jadikan pegangan ketika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati, untuk merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada dua catatan penting yang dapat kita lihat dan saksikan dari berita firman Tuhan yang boleh kita saksikan dan boleh kita dengarkan bersama dalam persekutuan ibadah salinan ini. Yang pertama, saudara, peran seorang yang bernama Simon dari Kirene yang tidak menolak, saudara, ketika dia dipaksa untuk mengambil bagian dalam proses penyaliban Tuhan Yesus. Dia tidak menolak, saudara. Dia bersedia untuk memikul salib Tuhan Yesus. Sementara Yesus digiring, menandakan kesetiaannya. Dia mengambil bagian dan dia rela berkorban, saudara,
untuk apa? Membantu Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kalau demikian saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita saat ini saudara-saudara? Bagaimana dengan kita semua sebagai umat Tuhan pada saat ini? Bisakah kita juga bersama-sama mengambil bagian dalam proses penderitaan Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Simon dari Kirene? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua menjadi tantangan bagi kita semua. Karena harus kita ingat, di zaman sekarang ini orang mau senangan menjadi bagian dalam kehidupan. Bahkan tak jarang orang rela melakukan apa saja demi untuk kesenangan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Dan kalau demikian sudah belajar dari Simon ini, kiranya akan mengajak kita semua bahwa terkadang dalam perjalanan kehidupan ini sebagai umat Tuhan, seperti nas pembimbing tadi, kita juga diajak oleh Tuhan untuk apa? Mengikut Yesus berarti memikul salib dalam kehidupan ini. Dan kalau kita mau memikul salib, saudara, berarti kita akan rela menderita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita rela untuk menderita demi untuk kebenaran dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kalau demikian saudara, sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita rela menderita untuk kebenaran? Atau sebaliknya, justru yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita mengambil bagian saudara-saudaraku dari kesenangan itu sendiri, tidak peduli apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Terkadang kan dalam kehidupan ini, torang so tahu salah, tetapi torang justru mendukung dan membela kesalahan. Dan kalau demikian, bagaimana kita bisa menghayati penderitaan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini? Dan karena itu sekali lagi mengajak kepada kita semua, mari torang semua, kalau toh kita harus menderita karena kebenaran, karena apa yang dikehendaki oleh Tuhan, percayalah saudara-saudara, di balik pengorbanan kita ada kasih Allah yang besar yang Allah akan berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Dan kemudian saudara-saudara, yang kedua dapat kita lihat dalam bacaan ini, bagaimana penderitaan dari Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua dalam kehidupan ini. Yesus benar-benar menderita dan dia betul-betul merasakan penderitaan itu dalam perjalanan kehidupan ini. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini semata-mata untuk menyelamatkan kita umat Tuhan dari dosa. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, mari dalam perjalanan kehidupan ini kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk apa saudara-saudara? Untuk rela menderita asalkan untuk melakukan kebenaran. Kita rela menderita asalkan itu demi untuk kebaikan kita semua dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara-saudara belajar dari firman ini. Sekarang ini bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kita diperhadapkan dengan satu pergumulan yang sangat-sangat besar, yaitu di mana pada saat ini saudara-saudara, COVID-19 atau yang orang kenal dengan virus corona merajalela di mana-mana dan mengakibatkan begitu banyak orang yang harus meregang nyawa dan harus kehilangan nyawa saudara-saudara karena virus ini saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang kecil dalam kehidupan ini saudara-saudara. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita dalam penghayatan tentang sengsara Tuhan Yesus. Dan karena itu saudara-saudara, dari keadaan seperti ini saudara-saudara, kita ditantang, kita diajak bagaimana kita semua sebagai umat Tuhan melihat dan menyikapi situasi yang sementara terjadi, supaya kita boleh mengambil bagian dalam bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai
COVID-19 ini atau virus corona ini. Saudara-saudara, kalau orang mau jujur, ada banyak himbauan, ajakan-ajakan yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan membatasi diri untuk melakukan aktivitas berkumpul dengan banyak orang dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hari-hari kita mendengarkan hal itu, tetapi kita juga masih melihat, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang tidak peduli dan tidak mengindahkan hal-hal tersebut. Nah, kalau demikian, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada orang juga yang merasa bahwa ini semua adalah merupakan penderitaan tersendiri dalam kehidupan ini. Tetapi juga di balik semuanya itu, saudara-saudara, ini semua dilakukan dalam rangka kita apa, saudara-saudara? Menjadi pahlawan, baik bagi diri sendiri, keluarga, tetapi juga bagi orang lain dalam kehidupan ini. Agar jangan sampai, saudara-saudara, kita justru yang menjadi pembawa bencana bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat di mana kita tinggal dan berada dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara, saya mengajak kita semua sebagai orang percaya, mari, saudara-saudara, kita mengambil semuanya, segala sesuatu dengan bijak, dan kita semua bisa melakukannya dengan baik. Dan dengan demikian, saudara-saudara, saya percaya kita semua, kalau kita taat, kalau kita setia melakukan ini bersama-sama, maka saudara-saudara, torang pe daerah, torang pe kelurahan, torang pe tempat di mana kita tinggal dan berada, torang akan selamat dan menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan ini. Dan karena itu, mari saudara-saudara, kita berperan aktif bersama-sama dengan pemerintah. Kita melakukan yang terbaik demi untuk keselamatan torang semua dalam kehidupan ini. Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudara, saya mengajak kita semua dalam penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk mau melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah, dan untuk juga beribadah di rumah dengan baik. Dan karena itu ada harapan. Pakailah kesempatan di rumah ini. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk supaya torang semua bisa bertumbuh dalam iman. Dengan apa, saudara-saudara? Dengan dengan rajin berdoa, rajin membaca firman, dan lagi rajin beribadah. Dan juga, saudara-saudara, mari kita juga mau melakukannya dengan setia dalam kehidupan ini. Karena bukan tidak mungkin, saudara-saudara, ada maksud dari Tuhan Yesus merumahkan torang semua. Supaya apa, saudara-saudara? Suami dan istri dan anak-anak boleh bersama di rumah, menikmati kebersamaan dalam kehidupan ini. Boleh berbagi cinta dan kasih sayang di rumah. Karena harus orang akui, ketika beberapa minggu yang lalu, sebelum peraturan ini, himbauan ini diberikan oleh pemerintah, torang semua melakukan aktivitas masing-masing. Dan harus torang akui, jarang torang bertemu bersama di rumah. Jadikan kesempatan kita bersama di rumah ini menjadi kesempatan bagi kita membangun kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kehidupan keluarga. Jadikan kesempatan kita di rumah bersama ini untuk membangun kembali cinta kasih antara suami istri, orang tua dan anak, kakak
Sama dari Kidung Jemaat nomor 441, ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena dalam persekutuan ibadah salinan Jemaat Petra Kinilo, kami boleh menikmati lagi kasih karunia Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu bagi kami, ya Bapa, supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kami dapat bertumbuh dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu Bapa, dengan belajar dari Simon orang Kirene, kiranya mengajarkan kepada kita semua untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah dengan rela berkorban, rela memikul salib Tuhan, dan dengan demikian dia dimampukan oleh Tuhan untuk menjalaninya. Karena kami percaya dan kami yakin, ya Bapa, hidup di dunia milik Tuhan ini kami tidak luput dari berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa, kuatkan kami semua agar supaya menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi di dunia milik Tuhan ini, iman kami tetap kuat dan kokoh dalam kehidupan ini. Kami juga diajak untuk boleh belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar rela mengalami penderitaan yang amat sangat, supaya kami semua sebagai umat Tuhan diluputkan dan diselamatkan dari dosa. Karena itu Bapa, kami datang dan bermohon kepadamu, tolonglah kami semua Bapa, agar supaya kami mulai menerima pengorbanan Tuhan Yesus ini dengan mau bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan ini. Tolong kami Bapa, agar kami tidak menyakiti lagi Tuhan kami Yesus Kristus dengan melakukan segala dosa dan kesalahan dalam kehidupan ini. Dan biarlah kiranya Bapa, di zaman kasih karunia ini justru memberikan kesempatan bagi kami semua untuk bertobat, menyadari kesalahan-kesalahan kami, dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun untuk itu kami harus menghadapi penderitaan. Karena di balik penderitaan yang kami alami dalam kehidupan ini, ada kasih setia yang besar,
Ada berkat Allah yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa, tolong kami semua, jangan biarkan kami semua tetap hidup dalam dosa. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, rela menderita, bahkan mati di kayu salib untuk melepaskan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Oh Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, sekiranya Tuhan Allah mendapati dalam perjalanan kehidupan kami, kami malas berdoa, malas membaca firman, dan malas beribadah dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, tolong kami semua dalam penghayatan sengsara Tuhan Yesus ini, agar kami mau rajin berdoa, rajin membaca firman, tetapi juga rajin beribadah. Dan sekiranya Tuhan juga mendapati dalam perjalanan kehidupan ini, kami ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi kami tidak mau berusaha dan bekerja keras, maka Tuhan, kami juga mohon kepadamu, tolong kami semua, bangkitkan semangat bagi kami, bahwa kalau kami mau berusaha dan bekerja keras dan diberkati oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang kami kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Oh Tuhan, Bapa kami di dalam surga, dan kami juga berdoa kepadamu, sekali lagi Tuhan Allah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dapat kami jadikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan di antara anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Dan kami percaya ya Bapa, kalau hubungan yang baik antara suami istri, orang tua dan anak, kakak adik yang ada dalam keluarga terbangun selama masa-masa kebersamaan di rumah, maka kami percaya dan kami yakin ya Bapa, kebahagiaan dan berkat Tuhan akan terus mengalir menjadi bagian dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan juga dunia ini, ketika mereka berusaha berjuang melawan COVID-19 ini atau virus corona ini. Oh Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kiranya pemerintah kami, tolonglah kiranya masyarakat kami, agar boleh bersama-sama berjuang. Dan kami percaya Tuhan Allah akan memberkati, dan kami semua pasti akan selamat dari COVID-19 ini atau virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Dan kami percaya di balik wabah ini ada kasih karunia Allah, ada keselamatan Allah yang Allah akan berikan kepada kami dalam hidup ini. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, untuk setiap usaha kerja, bahkan juga Tuhan apa aktivitas yang kami lakukan di rumah setiap hari. Oh Tuhan, kami juga mohon pemberkatan dari Tuhan, agar supaya ya Bapa, kami tidak kekurangan berkat, dan kami akan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa kepadamu Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sudah berupaya mempersiapkan segala sesuatu, sehingga ibadah salinan kolom ini dapat dilaksanakan secara live. Kami percaya Bapa, ini semua juga karena kasih karunia Tuhan, dan ini juga karena Tuhan yang memberi berkat bagi saudara-saudara kami.
untuk setiap program kami Tuhan, termasuk di dalamnya dalam rangka kami akan merayakan Jumat Agung dan perjamuan kudus pada hari Jumat yang akan datang. Oh Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkau kiranya akan memberkati badan pekerja majelis jemaat. Engkau akan memberkati seluruh pelayan khusus, bahkan jemaat Tuhan yang nantinya akan mengikuti lagi ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dituntun dari rumah Tuhan ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, tolong semua rencana ini, agar semua rencana ini berjalan dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan perayaan Paskah, kami mohon pemberkatan dari Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan, kami juga memohon kepadamu, biar Tuhan Allah yang akan menjaga kami, akan melindungi kami dan memberkati kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami di rumah kami masing-masing, tetapi juga di rumah Tuhan ini. Biar kiranya Tuhan Allah akan memberkati persembahan syukur kami, dan biarlah persembahan syukur kami dapat menopang pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, ketika tangan kami terulur membawa persembahan, tangan Tuhan Yesus yang empunya berkat terangkat, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami taruh sepenuhnya dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Dan inilah kami semua Bapa yang berdoa, yang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi bersama dari NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu, di gembala hidup ini. Menapaki janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan
selamanya. Karena di dalam pengorbananmu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu. Dengan hikmat pengorbananmu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Saudara-saudaraku, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk dan demikianlah ibadah salinan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Amin.